Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tari Sabrina Fala dengan NIM 2208031020668. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah akuntansi perbankan syariah dengan menjelaskan materi mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau KDPP LKS. Baik, yang pertama ada perkembangan KDPP LKS. Jadi kerangka dasar ini itu merupakan rumusan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi penggunanya. Dan ini tuh dari KDPP LKS tahun 2002 sudah diperbarui ke KDPP LKS tahun 2007. Tujuan dan penerapannya yaitu yang pertama, penyusunan standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Yang ketiga, auditor. Jadi dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan ini disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku secara umum. Yang keempat, ada para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Aspek yang terkait dengan transaksi syariah dan pemakai laporan keuangan. Jadi yang pertama ada asas transaksi syariahnya, yang kedua itu karakteristik transaksi syariahnya, lalu yang ketiga itu pemakai laporan keuangan syariah, yaitu seperti investornya, pemilik ataupun pelanggan, dan penerima pengawasan syariah, dan lain sebagainya. Tujuan laporan keuangan sendiri yaitu meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah, informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah, dan yang terakhir yaitu informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanaman modal dan pemilik syariah. Lalu ada dua asumsi dasar penyusunan laporan keuangan entitas syariah, yaitu secara dasar akrual, yaitu transaksi dicatat saat terjadi, bukan ketika uang diterima atau dibayarkan, memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kondisi keuangan tersebut. Itulah yang dimaksud dengan dasar akrual. Lalu yang kedua ada kelangsungan usaha, yaitu entitas diasumsikan akan terus beroperasi dalam jangka panjang selama aktivitas bisnisnya sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya ada karakteristik kualitatif informasi keuangan syariah, ada 4, yaitu yang pertama dapat dipahami. Jadi informasi dalam laporan keuangan itu harus disajikan dengan jelas dan mudah dipahami oleh penggunanya sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat. Lalu relevan. Jadi informasi yang disajikan itu tentunya harus relevan, artinya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan pengguna dengan memberikan gambaran yang berguna tentang kondisi keuangan perusahaan. Yang ketiga yaitu ada andal, yaitu informasi itu harus bebas dari kesalahan material, dapat dipercaya, dan memberikan gambaran yang jujur mengenai kondisi perusahaan. Yang terakhir yaitu dapat dibandingkan. Jadi maksudnya itu laporan keuangan itu harus disusun sedemikian rupa agar pengguna dapat membandingkan kinerja perusahaan dari waktu ke waktu dengan entitas lain. Lalu unsur-unsur laporan keuangan. Jadi sesuai dengan karakteristiknya, laporan keuangan entitas syariah ini antara lain meliputi komponen berikut ini. Yang pertama yaitu komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial. Komponen ini meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Yang kedua yaitu komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial. Komponen ini meliputi laporan sumber dan penggunaan dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Lalu yang ketiga ada komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut. Lalu ini ada pengakuan dan pengukuran unsur-unsur laporan keuangan. Jadi pengakuan unsur-unsur laporan keuangan itu ada pengakuan aset, pengakuan kewajiban, pengakuan dana syirkah temporer,
pengakuan penghasilan, dan yang terakhir pengakuan beban. Lalu jika pada pengukuran unsur jika pada pengukurannya unsurnya itu biaya historis, biaya kini, dan nilai realisasi. Catatan atas laporan keuangan yaitu yang pertama, pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebajikan akuntansi yang diterapkan. Jadi, lalu yang kedua itu seperti informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan urutan penyajian komponen laporan keuangan. Yang terakhir yaitu pengungkapan lain termasuk kontingensi, komitmen, dan pengungkapan keuangan lainnya seperti bersifat non-keuangan. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.